Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dan pemodelan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andi Supriyati dari program studi informatika Universitas Negeri Bandung. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang simulasi dan pemodelan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu simulasi. Jadi simulasi adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk menguraikan persoalan real world atau dunia nyata yang penuh ketidakpastian, di mana model menjadi lebih sederhana agar mampu dianalisis secara komputasi matematis. Tujuan dari mempelajari simulasi adalah mempelajari suatu sistem dengan memanfaatkan komputer untuk meniru atau to simulate perilaku sistem tersebut. Nah, selanjutnya cara mempelajari sistem. Di sini ada gambar bagian sistem atau bagian mempelajari sistem. Yang pertama, kita harus melakukan pengamatan langsung. Maksudnya adalah sistem tersebut bersifat eksperimen sistem yang sebenarnya atau eksperimen dengan model. Yang kedua, mengklasifikasikan model. Jika eksperimen dengan menggunakan model, maka dapat diklasifikasikan menjadi model fisik dan model matematik. Nah, model matematik ini dapat diselesaikan dengan solusi analisis dan ada yang tidak bisa diselesaikan dengan solusi analisis. Jika solusi analisis dianggap sulit didapatkan, maka lakukan simulasi. Selanjutnya, karakteristik sistem. Sistem ini terdiri dari berbagai elemen yang membentuk suatu kesatuan dan terjadi interaksi, saling ketergantungan dan kerjasama antar elemen tersebut. Sebuah sistem ada untuk tujuan tertentu seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Sebuah sistem ini memiliki mekanisme atau transformasi perubahan, memiliki lingkungan yang dapat mengakibatkan dinamika sistem. Selanjutnya ada proses model matematika. Nah, proses model matematika ini dapat digambarkan seperti bagian berikut. Yang pertama, mencari real world problem atau permasalahan dunia nyata, kemudian lakukan pendekatan sistem, kemudian mencari tujuan dari sistem tersebut, dan permasalahan tersebut dapat dikategorikan atau karakteristik sistem tersebut bersifat mathematical model atau tidak. Jika matematika model, maka lakukan analisis. Nah, matematika model ini dapat dilakukan secara analisis dan ada yang tidak dapat dilakukan secara analisis. Kemudian, jika dilakukan secara analisis, maka selanjutnya proses validasi atau validation. Jadi ini tuh proses pengujian terhadap kode program atau sistem tersebut sesuai dengan sistem yang nyata. Kemudian jika validasi ini memadai, maka akan model matematika ini dapat dipakai atau matematika model ini memadai. Kemudian ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tapi jika proses validasi ini kurang sesuai atau tidak memadai, maka akan dilakukan
perubahan pada sistem karakteristik pada step 1, atau mungkin matematikal formulasinya kurang tepat, maka akan kembali ke mathematical model tersebut. Nah, selanjutnya ada analisis error. Analisis error ini untuk menentukan akurasi yang diperlukan untuk mengestimasi data input. Nah, maksudnya itu semakin sensitif solusi terhadap error input, maka estimasi terhadap parameter input harus makin akurat untuk mengendalikan selang perubahan parameter input sesuai dengan kebijakan yang ada. Ini adalah contoh dari analisis error. Nah, contohnya ini, meskipun kita membuat error sebesar 44% dalam memprediksi permintaan, meningkatkan biaya aktual hanya 1,64% dari biaya minimum yang bisa diperoleh jika menggunakan jumlah permintaan yang paling optimal. Peningkatan biaya akibat kesalahan prediksi sebesar 44% ini dapat dianggap kecil. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian menggunakan model analitik dan model simulasi. Yang pertama ada model analitik. Keuntungannya itu keringkasan dalam closed form. Yang kedua, kemudahan evaluasi menuju solusi optimal. Kerugian menggunakan model analitik adalah asumsi tidak realistis, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian formulanya ini terlalu kompleks. Yang kedua ada model simulasi. Dengan menggunakan model simulasi ini dapat diperoleh keuntungan relatif mudah untuk sistem yang kompleks dan sebagai sarana pelatihan. Kerugiannya itu tidak ada atau sulit mencari solusi yang optimal. Model simulasi yang baik itu mungkin akan mahal. Oke, mungkin itu saja tentang simulasi dan pemodelan. Jika ada yang tidak sesuai, mohon dikoreksi atau beri masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.